Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Ayat hafalan dari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan hari Minggu 11 Oktober 2020. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan berteriak. Amin. Ayat hafalan Minggu 11 Oktober 2020 dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Amin. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Goodbye. Ayat hafalan hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 adalah Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Ayat hafalan Minggu 11 Oktober 2020. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Ayat hafalan Minggu 11 Oktober 2020. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Shalom. Shalom. Kayaknya kurang semangat ya Tante ya pagi-pagi. Iya. Sekali lagi dong. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu.
Bersama-sama kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Nanti Tante Ririn pimpin kita di dalam doa. Ayo adik-adik semua, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah sama Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap. Nah, karena kita sudah siap, kita punya Tuhan Yesus yang menjadi pokok kita dan kita adalah jalan-jalannya. Kita mau semangat dalam mengiringkan Tuhan. Kita mau pujikan Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalam
Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, 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 oh. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang akan membuat kita berbuah lebih indah. Karena kita mau berbuah buat Tuhan, kita mau tampil beda kali ini. Siap? Siap. Nah, kita mau pujikan, aku berani tampil beda. Siapkan pose kalian masing-masing, oke? Ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yo, lagi ya, dari depan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku siap pose, berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Karena apa? Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ayo sebagai pemenang kita berdiri ya. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku posenya berani tampil beda. Sekali lagi pose ya. Aku berani tampil beda.
Kita sudah berani tampil beda buat Tuhan. Nah, sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan TAAT. Kita mau belajar taat akan firman Tuhan. Siapa yang bertelinga, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar firman Tuhan. Siapa yang bertelinga, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar firman Tuhan. TAAT. TAAT itu taat. TAAT itu taat. Saya mau mendengar firman Tuhan. TAAT itu taat. TAAT itu taat. Saya mau mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kita katakan. Siapa yang bertelinga, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar firman Tuhan. Siapa yang bertelinga, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar firman Tuhan. TAAT. TAAT itu taat. TAAT itu taat. Saya mau mendengar firman Tuhan. TAAT itu taat. TAAT itu taat. Saya mau mendengar firman Tuhan. TAAT. TAAT itu taat. TAAT itu taat. Saya mau mendengar firman Tuhan. TAAT itu taat. TAAT itu taat. Saya mau mendengar firman Tuhan. Saya mau mendengar firman Tuhan. Saya mau mendengar firman Tuhan. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa menyiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti Tante Deborah pimpin kita dalam doa. Ayo adik-adik, kita tutup mata, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengurapin kalian semua di rumah. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami telah banyak memuji-muji nama Engkau. Kiranya Engkau senang kami puji ya Tuhan. Kiranya pujian ini menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami. Kami ingin duduk diam di hadapan-Mu. Kami ingin taat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapin bibir dan lidahnya sehingga Engkau pakai, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ku sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Halo adik-adik, shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya berharap adik-adik semuanya hari ini baik-baik. Semua dilindungi oleh Tuhan, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan.
Semua sehat ya? Oke. Hari ini kita akan melihat, kita akan menyaksikan seorang tokoh yang dipakai oleh Tuhan. Dia diutus oleh Tuhan pergi ke suatu kota, tetapi dia menolak. Dia menolak, justru dia pergi ke tempat yang lain. Malah dia enak-enakan naik perahu. Ayo, siapa coba? Adik-adik, saya yakin adik-adik akan penasaran. Kita akan lihat semuanya ya, duduk dengan manis, tenang, diam, kita akan lihat bersama-sama. Kita akan lihat ya. Oke. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka.
Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Ya, gimana adik-adik ceritanya? Wah, serem ya? Bagus ya? Tadi kita melihat siapa namanya? Yunus. Ya, Yunus disuruh Tuhan, dia utusan Tuhan, disuruh pergi ke Niniwe untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Tetapi ia justru pergi kemana? Pergi ke Tarsis. Justru naik perahu. Tapi apa yang terjadi di sana? Akhirnya terjadilah ombak yang sangat besar. Ya, kita tadi sudah melihat bagaimana ia akhirnya diapain? Dibuang ke laut supaya perahunya jadi tenang. Ya, dan akhirnya ia dimakan ikan besar. Wah, dimakan ikan besar. Ia dimakan ikan besar. Tetapi bersyukur akhirnya ia selamat. Walaupun ia di dalam perut ikan itu selama berapa hari? 3 hari. Selama 3 hari ia di dalam perut ikan. Ia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya ia dimuntahkan. Terus kemudian ia diutus Tuhan pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kabar baik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Niniwe bertobat dari perbuatannya yang jahat kepada Tuhan. Nah, oke adik-adik. Tadi kita melihat bagaimana Yunus ini benci kepada Niniwe. Ya. Kenapa sih dia benci kepada Niniwe? Ayo, ada yang tahu? Karena Niniwe penduduknya jahat di mata Tuhan. Oh, kira-kira boleh nggak kalau kita benci kepada seseorang yang jahat atau anak yang nakal sama kita? Kira-kira boleh nggak benci? Nggak boleh sebenarnya ya. Nggak boleh kita benci ya. Kita justru harus mau berkawan sama mereka. Kita harus juga mendoakan kepada mereka. Siapa tahu mereka diselamatkan oleh Tuhan, ya. Nggak boleh, sama halnya dengan Yunus tadi adik-adik. Yunus tadi benci kepada Niniwe. Malahan dia lari. Nggak mau memberitakan firman Tuhan ke kota Niniwe. Dan akhirnya ia dimakan ikan besar. Justru ia, tapi bersyukur. Dia masih disertai oleh Tuhan. Dia masih dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Walaupun dalam perut ikan. Kira-kira enak nggak ya dalam perut ikan itu? Nggak enak ya kira-kira ya. Saya yakin di situ bau. Di situ gelap. Macam-macam pokoknya yang nggak enak di situ. Ya. Tapi bersyukur Yunus dijaga, dipelihara dan dilindungi Tuhan. Dan walaupun sampai 3 hari dalam perut ikan, ia masih sehat. Dan akhirnya apa? Ia menyampaikan kabar baik ke Niniwe, ya, sehingga Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik. Niniwe ketika mendengar berita firman Tuhan dari Yunus, Niniwe penduduknya berpuasa. Bahkan ternaknya juga berpuasa. Ternaknya nggak makan rumput. Ternaknya juga nggak makan lain-lain. Wah, luar biasa ya.
ternaknya loh sampai berpuasa. Nah, tapi dan akhirnya mereka penduduknya diselamatkan oleh Tuhan walaupun mereka jahat di mata Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang. Tuhan berbelas kasihan kepada semua bangsa. Nah, adik-adik, saya ingin kita semua cinta kepada semua bangsa. Jadi kalau Niniwe itu sebenarnya terletak di utara bangsa Irak. Jadi di sebelah utara bangsa Irak. Nah, kemungkinan mereka kulitnya hitam. Mungkin. Terus kemudian kemudian Yunus tidak suka sama mereka karena mereka jahat, mungkin kulitnya juga nggak sama. Nah ini jadi pelajaran buat kita. Kita harus mengasihi kepada semua bangsa, baik bangsa Cina, baik bangsa Afrika yang kulitnya hitam, terus apalagi bangsa Eropa yang mungkin agak kemerah-merahan, ya. Kita harus cinta kepada semua bangsa, ya. Nggak boleh kita membeda-bedakan. Wah, saya tak seneng bergaul sama orang kaya aja lah. Saya tak seneng bergaul sama orang yang kulit putih lah. Nah, boleh enggak? Enggak boleh, adik-adik. Kita harus bergaul kepada semua orang. Walaupun kulit mereka hitam, kulitnya putih, kemerah-merahan. Nah, kita harus bergaul dengan mereka. Kita cinta kepada mereka. Seperti halnya Tuhan. Tuhan sayang kepada kota Niniwe. Walaupun Niniwe jahat di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kalau ada teman-teman yang nakal, teman-teman adik-adik yang nakal, ada nggak di sekolah? Kira-kira gimana adik-adik? Terus kemudian adik-adik nggak mau bergaul sama dia, gitu. Saya berharap adik-adik tetap bergaul dengan mereka. Mereka nggak tahu, ya. Siapa tahu nantinya mereka bertobat dari kenakalannya. Siapa tahu mereka nanti berubah dari kehidupannya yang tidak baik. Ya, saya berharap adik-adik semua cinta kepada semua orang, ya. Bukan hanya cinta kepada Tuhan. Kalau adik-adik, kalau kita melihat salib, sebenarnya itu yang ke atas itu cinta kepada Tuhan, yang ke samping itu adalah cinta kepada sesama, ya, kepada semua orang. Tadi saya katakan, baik yang kulit putih, kulit hitam, kulit kemerah-merahan, ya, rambut keriting, rambut lurus, mata sipit, mata bulat, ya. Semua kita harus mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi mereka, ya. Kita mau belajar mengasihi juga mereka semua. Oke? Ya? Ya, oke ya? Ya, mari kita mau belajar mendoakan mereka. Yang nakal doakan, ya. Jangan dijauhi, jangan dibenci, ya. Yang nakal didoakan. Siapa tahu mereka nanti berbalik dari kenakalannya, terus kemudian percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, ya. Ya, oke, puji nama Tuhan. Adik-adik, saya punya tantangan sebenarnya. Nah, jadi punya tantangan adik-adik. Sebelum saya membuka tantangannya, ya, kita baca dulu Alkitabnya, ya. Kita baca dulu Alkitabnya. Kita akan melihat di dalam Yunus pasal yang keempat ayat yang ke-2c, ya. Di dalam Yunus pasal yang keempat ayat yang ke-2c. Yuk, sama-sama dibaca, ya. Ayo dibuka Alkitabnya, dibaca bersama-sama. Yunus pasal 4 ayat yang ke-2c. Ya, berbunyi demikian, sama-sama ya.
Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Oke, ya sekali lagi ya, sekali lagi. Yunus 4 ayat yang ke-2c. Ya sekali lagi, kita baca bersama-sama. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, tadi ceritanya bisa diambil dalam kitab Yunus pasal yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat. Mohon maaf. Oke. Ya. Pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat. Oke. Ya. 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 Kita akan coba tantangannya ya. Setelah ini ya, kita akan coba tantangannya. Adik-adik membuat suatu gambar love. Ya. Satu gambar love, ya. Love yang besar ini. Terus kemudian di dalamnya adik-adik bisa tulisi aku mengasihi. Di tengahnya adik-adik bisa tulisi aku mengasihi. Terus kemudian kasih panah ke atas sedikit. Terus kemudian di situ adik-adik bisa ditulis mengasihi siapa? Yang pertama mengasihi Tuhan. Bisa ditulis mengasihi Tuhan. Terus kemudian bisa panahnya bisa ke samping. Atau sedikit ke atas menyamping, bisa ke kiri menyamping atau ke samping, ya. Mengasihi orang tua, mengasihi kakak atau adik, terus kemudian ke bawah mengasihi sesama, terus mengasihi semua bangsa atau mengasihi orang berdosa. Silakan adik-adik buat kreasi sebaik mungkin, kasih warna sebagus mungkin, nanti kita kasih hadiah. Hore, kita kasih hadiah ya. Nanti yang dingunut dikasih guru-gurunya yang dingunut, ya. Ya, nanti biar guru-gurunya yang ngunut ngasih hadiah buat adik-adik. Mungkin bisa cari berapa orang yang baik, ya gambarnya yang paling baik. Dan nanti di Blitar juga sama-sama. Nanti guru-gurunya cari gambar atau kreasi adik-adik itu yang paling baik, nanti diambil ya dari guru-gurunya ya, nanti kasih hadiah. Oke ya, sudah paham ya? Oke ya, kita udah selesai. Jadi firman Tuhan, kisah tentang Yunus, bagaimana Tuhan juga mengasihi semua bangsa, bukan hanya mengasihi orang baik, tetapi orang jahat pun Tuhan kasihi, supaya mereka, siapa tahu mereka bertobat, ya. Siapa tahu mereka diselamatkan oleh Tuhan. Oke ya? Oke, sampai ketemu kita minggu depan. Ya, tetap setia kepada Tuhan walaupun ibadah online, tak apa-apa ya. Tetap setia kepada Tuhan, tetap mengikuti ibadah, tetap mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Oke, ya. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah memuliakan nama Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ajar kami untuk mengasihi semua orang ya Tuhan. Terlebih mengasihi orang berdosa dan juga mengasihi musuh kami sekalipun Tuhan. Kami mau belajar untuk mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana Tuhan mengasihi semua orang, terlebih mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami juga melakukan sama seperti Tuhan lakukan. Terima kasih Bapak, kumpulkan kami minggu depan untuk kami boleh mengikuti ibadah
bersama-sama kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya. Dadah. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita sudah muji nama Tuhan, sudah menerima berkat Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah selesai ibadah pagi hari ini. Kita mau tutup ibadah kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Nanti Tante Iba pimpin kita di dalam doa. Dan adik-adik semua sudah siap untuk berdoa ya? Ya. Nah, tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Mari kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, ya. Masih ada? Belum. Masih ada yang belum lipat tangan? Ayo, ditunggu semua. Oke. Ya. Matanya dipejamkan. Ya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah memimpin kami di dalam ibadah pada pagi hari ini secara online. Tuhan sudah memimpin kami, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan berpisah di dalam ibadah. Tuhan, kembalikan kami di dalam minggu depan untuk ibadah online. Tuhan, kami teringat juga untuk orang tua kami. Engkau berkati. Biarlah apa kesehatannya dalam Tuhan, biarlah lebih kuat untuk menjaga kami. Tuhan juga berdoa, kami juga berdoa untuk kami dalam pembelajaran di dalam rumah, daring di rumah. Engkau berikan hikmat, akal, budi yang dari surgawi, biar kami dapat belajar dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan.